kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Mengharap ridha Allah itu jaminan pertamanya. Dalam keadaan berdiri dia minta apa, Allah mengabulkan. Sepanjang itu kebutuhan hidupnya. Boleh dicatat ini ya, 4 posisi dalam sholat itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada 4. Sampai akhir kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah tapi ditekankan sekali. Sangat ditekankan. Itu untuk menekankan pentingnya doa bagian akhir di situ. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau dalam bahasa tafsirnya begini, jika sudah terdengar panggilan dari masjid-masjid itu, maka persiapkan dan kenakan pakaian terbaikmu. Jadi kalau mau sholat, jangan sekadarnya berpakaian. Cari pakaian-pakaian yang menurut kita paling pantas menghadap Allah. Ilustrasinya begini, walaysa kamitslihi syai'. Antum akan menghadap pada pimpinan di kantor. Panggilan khusus, yang panggilan itu boleh menyampaikan keperluan Anda. Pimpinan tertinggi. Pasti akan cari pakaian yang dirasa pantas kan? Nah sekarang yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur segalanya, ya penguasa semesta alam memanggil kita. Dan panggilan itu bukan sekedar menghadirkan panggilan untuk kedatangan kita, tapi disertai dengan kalimat kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Karena itu panggilan pertama sholat dalam Al-Quran yang jenisnya bentuk sholat berupa panggilan, itu di Al-Baqarah ayat 45 kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar, lalu datang kepada Allah minta solusi lewat sholat. Jadi begitu kita katakan ya, dalam sholat itu kan diperintahkan oleh Allah wasta'inu, minta solusi. Kita rubah kalimat itu dalam bentuk permohonan. Allah perintahkan sholat, ya di situ kita menyembah Allah, maka kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat untuk menyembahmu, aku lakukan sekarang. Dan engkau perintahkan aku minta solusi dari persoalanku, sekarang aku mohon kepadamu. Bentuk perintahnya wasta'inu, bentuk permohonannya rubah ke mudhari, nasta'in. Maka kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, di hadis qudsinya riwayat sahabat Abu Hurairah, Allah menjawab demikian. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah 'azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau sampai kita kebacaan itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Lihat kalimatnya di hadis qudsi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan sholat sampai kalimat ini, maka apapun yang dia minta aku kabulkan saat ini. Nah, jadi nanti ada 4 keadaan dalam sholat, boleh dicatat ini ya, 4 posisi dalam sholat itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada 4. 1 saat berdiri, 2 saat ruku', 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ya, yang doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu kan sampai akhir min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sampai akhir kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah tapi ditekankan sekali. Sangat ditekankan. Para ulama bahkan memberikan pesan kepada murid-murid, pada kerabat, pada anaknya. Bahkan ada sebagian ulama yang ketat ketika melihat ada dan mendengar satu koleganya tidak membaca itu, dia minta mengulang sholatnya. Ya. Itu untuk menekankan pentingnya doa bagian akhir di situ. Ya, riwayatnya apakah sunnah atau fardu, nah itu tidak sampai informasinya, tapi dia minta mengulang. Untuk menekankan saking pentingnya doa di akhir itu. Nah dari 4 ini, yang pertama itu kalau benar kita menunaikan adabnya dari mulai akan sholat, kita siapkan lillah, cari pakaian yang bagus, yang paling layak ya, bukan mewah, yang paling pantas untuk kita bisa gunakan dengan niat menghadap Allah dengan benar. Berwudu yang benar, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu
ya, biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang pokok ada 4. Beda antara tayammum dengan wudu. Tayammum nanti masih di ayat yang sama di ujungnya. Kalau tayammum cuma 2. Wajah dengan bagian tangan. Ya. Tapi kalau wudu pokoknya 4, rukunnya 6. Niat 4 yang pokok ini tertib. Yang ke-6. 1 niat, 4 yang pokok, wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kedua kaki. 4 bagian. 1 tambah 4 5 tambah tertib 6. Jelas? Jadi nggak sama dengan tayammum. Tayammum cuma 2. Kalau airnya sedikit, usahakan yang pokok dulu yang 4. Kalau tidak mampu atau digunakan pada hajat yang lebih besar, baru tayammum. Jelas? Kita wudhu dengan baik, kenakan pakaian yang baik, lalu memulai sholat untuk menghadap Allah dan merasakan kita dipanggil. Mungkin panggilan ini panggilan terakhir. Wa annahum ilaihi raji'un. Quran surah 2 ayat 46. Kalau sholatnya seperti itu, mengharap ridha Allah dan punya sifat merasa diawasi Allah, ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau dia punya adab sholatnya ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat makhluk. Awas. Ingin dilihat makhluk, riya, disebut celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ada orang salat ingin dilihat makhluk. Kalau Allah sampaikan itu pasti terjadi. Ya. Imam merasa bagus suara. Dipuji oleh makmum, maghrib dipuji. Begitu isya, setan datang tuh, liukin dikit deh. Ya. Nah, itu awas jangan dikira jadi imam mudah. Ya, antum sholat Jumat nunggu khatib naik misalnya kan. Nah, kalau saat masih belum banyak orang biasa, ketika banyak orang lihat tuh, berubah nggak cara takbirnya? Oh. Hah? Nah, kalau kita bisa jaga adabnya, saya mau ada orang nggak ada orang, yang penting Allah ridha, sifat ihsannya masuk, pakaiannya bagus, adab fisik, taharahnya bagus, menghadapnya bagus, mengharap ridha Allah. Itu jaminan pertamanya. Dalam keadaan berdiri dia minta apa, Allah mengabulkan. Sepanjang itu kebutuhan hidupnya. Nah, nanti sanad ilmu untuk jawaban berdiri ini ada di Ali Imran, kalau di Quran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Zakaria itu minta keturunan, padahal istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan secara medis karena maaf monofos dan mandul. Itu mintanya saat berdiri dalam sholat. Nah, ayat 39-nya ketika turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Qaimun yusalli, beliau masih berdiri dalam salatnya yang ditunaikan di mihrabnya, masih berdiri. Jadi antara doa dengan jawaban itu tidak ada jeda, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ijazah doa bagi yang ingin diberi keturunan. Bisa dibacakan rakaat pertamanya ayat 38 Ali Imran, rakaat keduanya ayat 39-nya. Bangun malam salat 2 rakaat. Ya, nanti doanya kalau selesai doa, bacakan Quran surah 19 Maryam ayat 1 sampai 15. Kalau belum hafal, buka mushaf. Amalan hartanya Quran surah 21 ayat 89 sampai 90, rajin sedekah. 3 amalan. Ya, ini dari Quran langsung petunjuknya untuk bisa diizinkan oleh Allah ya, dan diberikan kelapangan mendapatkan keturunan. Nah, itu dipanjatkan dalam sholat dengan adab, berkahnya dapat. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu, karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu, satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah,
Jangan ditanya panjang dan khusyuknya, panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi. Ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku. Ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai 200 ayat. Dikira ternyata setelah La'alakum Tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sodakoh kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmunah, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan maksum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura, abdun. Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya, di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya, masuk ulang tahun kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tainakal. Setelah itu apa? Fasholli li rabbika. Tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan, Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya, ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Jadi rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya, Mah kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat, orang biasa. Kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat, tangguh orangnya. Di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya banget, kebangetan kayanya. Tuh, kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya? Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, atas sejak Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, sing ngantuk ya Allah. Tapi
Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi salatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sedekah belum ada. Kita koreksi besok rencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana. Dibawa menghadap Allah, minta kemudahan. Minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau dia siapkan ke depan apa. Jadi nggak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar, pengangkat derajat. Jadi ketika azan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini peluang saya. Nabi SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku bagi sholat menjadi 2 bagian antara aku dengan hamba-Aku. Kalau hamba-Aku benar mengerjakan bagiannya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Kalau hamba memulai membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka aku jawab. Ingat ya, kalimat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Bacaan Al-Fatihah dijawab. Karena itu perbaiki bacaannya. Belajar dengan betul dan rasakan bahwa kita diawasi. Itu ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi salat yang bagus itu salat yang merasa Allah melihat, diawasi. Sehingga karena merasa diawasi, kita perbaiki bacaan kita supaya benar. Malu di hadapan Allah bacaan enggak bagus. Allah jawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Ketika hamba sampai ke kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba sampai pada kalimat maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba sampai ke kalimat, ya Allah, kau perintahkan aku ibadah, sekarang aku salat hanya untukmu. Dan kau perintahkan aku memohon kepadamu, sekarang aku minta hanya padamu. Karena prinsip sholat ketika diperintahkan itu senafas dengan permohonan solusi. Itu ada di Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri was sholat. Engkau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong lewat sholat. Lalu kita katakan, iya karena budu, engkau perintahkan aku sholat, sekarang aku sholat padamu ya Allah. Ya, ibadah itu na'bud itu sholat maksudnya. Itu maksudnya Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa iyyaka nasta'in, engkau perintahkan aku minta tolong, sekarang aku punya masalah ya Allah, kepadamu aku mohon. Nah, ini sertakan dalam hati kita. Begitu sampai ke kalimat wa iyyaka nasta'in, sertakan di hati kita karena waktunya terbatas. Ya. Nanti langsung ditunjukkan oleh Allah dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Digabungkan semua masalah kita di satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita sertakan dengan kalimat itu hajat kita di situ dan Allah Maha tahu dengan keadaan hati kita seketika. Ya. Apa dalil prakteknya? Dalil hadis sudah, dalil kemudian di Qur'annya dengan praktek itu dialami dan dilakukan oleh Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat ke-39. Okay. Nabi Zakaria bermohon dalam solat, dalam berdiri. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa dalam solatnya. Beliau minta, ya Allah, manusia menghukumi aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon kepadamu dari yang tidak punya batas dalam pemberian. Aku mohon padamu saja, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabul juga, mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka setelah doa itu disampaikan, salatnya belum selesai, langsung malaikat turun menyampaikan, Allah mengabulkan doamu, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Itu poinnya, berdiri dalam salat. Oke, Anallah yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira engkau akan punya anak namanya langsung dari Allah, Yahya. Jadi Yahya itu nama langsung dari Allah.
Ya, artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Ada bayi yang lahir hidup dari rahim perempuan yang divonis monopause dan mandul, maaf, bagi Allah tidak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Kedua, saat ruku'. Jadi satu, berdiri. Dua, saat ruku'. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat ke-43. Itu sudah saya jelaskan. Yang ketiga, saat sujud. Tadi sudah kita uraikan. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Di bagian doa terakhir. Nanti kita detilkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Setelah itu, isi dengan doa sebelum salam. Isi dengan doa. Ya, hadirkan. Itu cepat terkabul. Bahkan nanti kita detilkan saat akan salam, kan baru sujud ya, baru duduk dan baru sujud. Kalau langsung salam kan batal salatnya. Jadi kita tahiyat dulu, di akhir ada rahasia besar. Saking besarnya rahasia ini, sampai-sampai ada seorang ulama minta anaknya mengulang sholatnya karena lupa membaca doa bagian akhir ini. Ya. Nah, bagaimana kisah dan turunannya? Pertemuan berikutnya nanti saat masuk. Ini kan masih gambar itu. Jadi itu 4 bagian. Itu satu. Yang kedua, teknis dari apa yang tadi disampaikan pada poin ini penting juga, apakah kemudian kita melafazkan ya atau kemudian menghadirkan saja pada diri kita untuk permohonan itu. Saya sudah pernah sampaikan kalau yang dimaksudkan sholat fardu ya maka cukup bacakan yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan permohonan dalam diri kita. Dan tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Jelas ya? Tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam sujud. Kalaupun ingin baca dipahami sebagai bacaan doa, bukan bacaan Qur'annya. Yaitu dalam sholat-sholat sunnah, bukan sholat fardu yang sudah detil bacaannya diikat dengan kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sholat sunnah lebih fleksibel. Ya, misal dalam sholat sunnah pengen baca yang Al-Baqarah ayat terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jangan baca dari awal, posisikan sebagai doa bagian tengah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai ujung misalnya. Tapi jangan baca dari awal dan diposisikan sebagai ayat Quran. Pahami sebagai bagian doa. Karena nggak boleh baca Quran dalam sujud. Jelas? Teman-teman, tanpa kecuali yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz nih turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia nggak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya, dia belajar IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja.
Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah Queen, jangan Muhammad Farhan. Itu. Yang orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Oh ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi nggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adzan. Adzan. Kenapa adzan disebut adzan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu adzan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan. Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah mengizinkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena nggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, oh salat nih. Ya. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi. Ya, digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam, sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih mengingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya kelapangan Allah, yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si fulan. Saya miss call si fulan, nggak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia nggak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu 5 nanti. Makanya sholatnya kenapa 5 waktu? Karena 5 ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang 5 ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuhkan. Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah.
Mawaddah itu kan harta yang berlimpah yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan ada kendaraan, di rumah mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak, itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya, orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudhu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai hak di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini, ya. Atau tulisnya musolla. Gini. Ya, kalau pakai hak, musollah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Anda bikin di sini musollah, tempat disolatkan tuh. Ya. Oke? Musollah, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain nggak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. Masuk tenang, sholat 2 rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihissalam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu tempat menjadi berkah. Secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah, tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya nggak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asmaul Husna. Quran surah 17 di ayat 110.
99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut ya Allah, ya Razak. Butuh ilmu, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, ya Allah, ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, ya Allah, ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahhab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam solatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Ya Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridhai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, nggak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan.
Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah. Kita pernah salah nggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada nggak yang mencela? Ada. Tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya, celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat, jangan tinggal. Tunaikan salat, jangan pernah tinggal. Yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam salat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Nggak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan. Namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh. Kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Nggak ada ketegangan, nggak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting, serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya, itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun. Canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua, jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu nggak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya nggak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Istri Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi nggak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang.
sayang apa kabar? Gede, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang nggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, kan? Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan nggak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, nggak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya, istri kan prinsipnya cuma satu, ya, nggak pernah menginginkan suami merasa benar. Nggak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Nggak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata begitu keluar cerita itu, itulah sakinah, tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan. Hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran. Dan kuncinya di mana? Salat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti salatnya Nabi. Itu poinnya. Di salat tuh bikin tenang. Salat bikin bahagia. Salat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja gitu. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh nggak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja. Kalau di kajian ada ini, nggak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Ya kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yakub nggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan
curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Hah? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa? Standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih. Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Nggak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mempelajari sebagian dari tuntunan syariat agama kita di masjid ini. Semoga seluruh niat kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh ibadah akan bergantung kepada niatnya. Demikian Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Umar bin Al-Khattab Abi Hassin radhiyallahu taala anhu, dan dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam pembuka kitab sahihnya pada nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh seluruh aktivitas pekerjaan apalagi ibadah itu akan bergantung kepada niatnya. Ini setidaknya memiliki dua makna utama. Pertama, semua hal yang terkait dengan motivasi, khususnya niat, itu akan sangat menentukan capaian, kesungguhan, dan kesuksesan sebuah pekerjaan. Jadi kalau niat kita sempurna dalam mengerjakan sesuatu, maka motivasi untuk mengerjakan pekerjaan itu pun akan maksimal dan sempurna. Anda niatnya sempurna untuk belajar, maka semua energi kita pun itu akan maksimal digunakan untuk belajar. Anda bekerja dengan niat yang tulus menyempurnakan pekerjaan, maka energi kita pun akan sempurna untuk memaksimalkan pekerjaan yang kita tunaikan. Dalam pendekatan ukhrawi atau akhiratnya, maka niat akan menentukan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita terkait aktivitas yang kita tunaikan sebagai ibadah ataukah bukan. Jadi begitu kita kerjakan diniatkan karena Allah,
maka berubah ia menjadi ibadah, dan disitulah kemudian memiliki nilai pahala. Tapi sebaliknya, sekalipun itu tanpa ibadah, bagian dari ibadah, tapi niatnya tidak ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka dia tidak memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberikan contoh begini, misal dia terlihat seperti ibadah, salat itu ibadah, infak itu ibadah, tapi ada orang yang bahkan dicela oleh Allah ketika salat, tidak dianggap ketika infak. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meniatkan ibadahnya untuk ibadah. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Anda bayangkan, orang salat ada yang dinilai celaka, apalagi yang tidak salat. Tapi siapa yang salat dan celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Lalai yang dimaksudkan apa? Apakah lalai ini lupa rakaat? Apakah lalai ini melambat-lambatkan salat? Ternyata definisi lalai yang pertama yang disebutkan di ayat ini, teruskan ayatnya, alladzina hum yuraun. Pertama, yang lalai dalam niatnya. Lalai dalam niatnya. Seorang yang ibadah, motivasinya ingin dilihat Allah. Ini yang paling pertama dari niat. Ketika seorang ibadah, maka keinginannya dilihat oleh Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka engkau menjadikan ibadahmu itu semua ingin dilihat oleh Allah. Walaupun engkau tak mampu melihatnya, maka engkau yakin kau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilihat oleh Allah disebut ihsan sifatnya. Orangnya disebut muhsin. Ingin dilihat oleh makhluk, salah niat, maka disebut riya namanya. Alladzina hum yuraun. Maka terlihat seperti ibadah, tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagalnya niat. Demikian infak. Orang yang infak dengan tujuan bukan karena ibadah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka disebut oleh Allah seperti orang yang bekerja tapi tak ada nilai. Seperti mengumpulkan pasir-pasir yang lembut lalu dihempas oleh buih-buih air yang kemudian menghabiskannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan. Jadi ada yang disebut oleh Allah batal amalnya. Salah niat, batal amal. Dikerjakan tapi tak punya nilai. Kayak orang kerja nggak punya gaji. Orang kerja tak dapat upah. Orang ibadah tak dapat pahala. Dan disebut oleh Allah batal amalnya. Seperti orang infak yang mengerjakan infaknya disertai dengan perbuatan yang merusak. Apa diantaranya? Orang infak yang riya ingin dilihat oleh orang lain. Demikian hal pertama yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas. Niatkan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam mengikuti ta'lim yang kita hadirkan pada malam hari ini. Dengan niat yang ikhlas, maka sempurna ilmu akan diberikan kepada kita. Dan dengan niat yang ikhlas karena Allah, tingkatkan takwa kepada Allah, maka akan dipermudah kita untuk menangkap dan mengamalkan pengetahuan yang kita pelajari. Itu yang dimaksudkan di intisari Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Awal meningkatkan takwa kepada Allah, memperbaiki niat. Ketika takwa ditingkatkan, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita pada setiap apa yang kita pelajari. Kita memulai dengan mendoakan saudara-saudari kita, semoga yang sampai malam hari ini belum beriman kepada Allah, dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat pada malam hari ini disadarkan hatinya dan mau bertobat, dan semoga kita bersama mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran itu hanya fokus kepada fisik saja, anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh
tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada 2 di antara 3 ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji. Itu penyakit akal. Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya, butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, jaga fisikmu, cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan. Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Jadi kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat, kata Allah, tidak semua yang diinginkan mesti dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi. Tapi cari dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda dapatkan dengan cara yang menyimpang. Kebutuhan fisik. Akal juga sama. Dia butuh masukan, butuh nutrisi. Tidak diberikan nutrisinya, maka akan tumpul bagian dari otak kita. Maka lemahlah kemudian cara berpikir seseorang, sulit mendapatkan pengetahuan. Apa makanannya? Turun ayat. Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bagian dari nutrisi akal. Turun ayat tentang mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu, yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Ruh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi, orang bertanya pada Nabi SAW, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad SAW, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silahkan. Ya, gali, analisis terkait tentang fisik, bedah. Dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal, silahkan temukan, kreasi. Dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi roh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi roh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi rohnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dalam arti, bisa jadi, walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya. Apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, nggak ada masalah. Cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati.
itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat. Tapi makan jadi nggak enak. Ketemu orang jadi nggak nyaman. Tidur jadi nggak enak. Terbawa ke fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas akan tetap semangat. Nabi Ayub itu kan serangan fisiknya kuat. Tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesembuhan. Karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh, sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri, dan setidaknya membangun kepercayaan diri, agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang kedua, saya ingin ajarkan, zikir dalam Al-Quran, yang bisa menguatkan roh, tatkala dilanda penyakit-penyakit, semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi, tapi maknanya mudhari. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi, maknanya mudhari. Sebaliknya, mudhari ketemu dengan iz, maknanya madhi. Iz yaqulu iz, ya, iz misalnya, iz bertemu dengan fi'il mudhari, maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza, ya, itu maknanya mudhari, akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Qur'an tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman, ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya. Kalau tiba ajal ya meninggal. Kalau belum tiba ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya, minum baygon misalnya 1 kontainer, ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati wafat duluan. Mungkin terjadi.
Karena itu kalaupun Anda kemudian misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam, tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona, atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insya Allah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayub, penyakit apapun selain kematian, Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17, ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21. Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu takatik ya. Ini syarat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu ma huwa shifaa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada 2 nama. Seperti penyakit pun ada 2 nama. Satu, obat bagi penyakit fisik yang standar. Disebut dawa namanya. Dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya, ada riwayat mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian, kata Nabi, ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif, kita dapatkan analisis, dapatkan hadis. Ya, likulli da'in dawaun. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Kata Nabi, Anda kreatif, dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati, penyakit jiwa, roh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit. Fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor 1, saf pertama dia. Cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid, nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. Obat penyakit hati, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Jikalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya.
tanyakan, ada nggak obat penyakit hati? Ada nggak obat iri hati? Ada nggak obat dengki? Nggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini nggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah nggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh, nggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini, ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, nggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, nggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa Ayyuba, dan kami buka kisah Ayub alaihissalam. Idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah, jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak.
Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang nggak berfungsi. Divonis nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus. Dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta, Allahumma anni masanni yadur wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Saya pengen Jumatan. Saya pengen jamaah ya Allah. Cuman karena ini saya nggak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang sholat bersama ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir ya Allah yang kau dengar setiap waktu ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dzikra lil abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-aset yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar, karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syifa, sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kalajengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh, diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bagian dari ikhtiar roh, bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan, dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita insya Allah.